Nggak jadi pulang aku. Hai, hai Shirley. Good Hai morning. Shirley. Shalom. Kok pertanyaannya? Sabar, sabar, sabar. Wih, kau pakai headset, Rek? Aku tak punya headset. Nggak Headsetku apa-apa bunyi. lah. Mm-mm. Hai Faustin. Hai Adit. Aku nunggu yang lain juga. Iya, ini dua. Tadi empat, sekarang kok dua. Kemana? Lagi itu kali, soalnya belum ada yang banyak masuk kali. Dia lagi lihat-lihat. Masih satu orang. Iya, makanya. Tadi sudah ada yang gabung. Mungkin karena yang gabung baru sedikit kali. Mereka jadinya keluar kali. Enggak, soalnya kan memang mulainya jam 7 toh. Oh iya, ini belum jam 7 kok ya. Ya, shalom. Maksudnya kan ya, biar masuk saya semua. Tuh baru ngomong. Begitu. Oke. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Oh, bisa dikasih efek kok. Hmm? Oke, aku gagal fokus. Karakter from Bible. Oh, bisa tanya-tanyaan, guys. Ya lah, apa no hati-hatian nih. Jam 7 ya. Mm-mm. Ini Hai tak log. Vivian. Ini yang ketujuh. Eh, Hmm, ini kan sudah jam 7 kok. Tak keluarin lagi terus aku masuk lagi ya. oke. Yuk. Apa nggak usah ya? Langsung aja ya. Kaca 5 menit toh. Ya wis. Oke, kita mulai ya gue ya. Yuk. Shalom, Oke. saya Regina sama yang di bawah ini ada Kualfat. Boleh Hai. memperkenalkan diriku? Oke, terima kasih malam hari ini saya diundang untuk bersama-sama sharing mengenai materi yang kemarin hari Selasa dibicarakan oleh Ko Budi ya, betul, tentang Tuh. The Spirit is my best friend. Nah, untuk malam hari ini saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Sinariafa Sunarko, tetapi saya dipanggil dengan nama tengah. Jadi nama tengahnya adalah Alfat. Jadi jangan dipanggil Sinari karena seringkali kalau di telepon ngomongnya halo Bu Sinari. Nah, tapi harus dipanggil dengan nama Alfat. Nah, terus saya juga ada satu Oke. komunitas yang di atas itu, yang di atas itu Regina. Jadi saya komunitasnya di Persekutuan Doa Muda-Mudi di SMTP. Kemudian saya bekerja sebagai sales supervisor di perusahaan distributor alat kesehatan. Kemudian pelayanan saya ada di BPK PKK di bagian wakil koordinator untuk pelayanan siswa. Tetapi saat ini siswanya lagi libur, jadi kita lagi ngurus bagian pelayanan itu ya. Oke, Semoga oke. tetap semangat semua untuk melayani walaupun di masa-masa yang mungkin sebagian orang bilang masa yang sulit. Karena itu kita
harus mengandalkan Roh Kudus. Oke, silakan Regina. Ya, ya. Ini ada pesan kok. Ada yang bilang kok Alfat suaranya kurang keras. Mungkin mau dimajuin biar lebih dekat. Suaraku harusnya keras ya. Ini gini juga kurang keras. Kayak gini Gimana? kurang keras. Kayak gini Kalau kurang keras dari nggak? kalau aku sih dengar, soalnya aku kan earphone, pakai earphone. Karena aku pakai Sudah earphone. sudah dengar belum ya? Sudah dengar? Coba yang waduh nggak punya headset WhatsApp aku, headsetku hilang. Entah kemana. nggak punya headset. Cukup lah ini Nggak kok. punya, nggak punya headsetku hilang. Headsetku hilang. Aku pakai mic aja lah. Headsetku Pakai hilang. mic. Sudah Oke, dengar oke, oke. belum? Sudah Sudah lumayan, ya? sudah. Sudah kok. Ya, oke, Aku oke. harus dekat. Yuk, Oke. ya, kayak gitu. Ya, kita mulai talkshow-nya ya, kok ya. Dengan akan aku Oke. pimpin doa dulu, nanti yang tutup koko ya. Kayak gitu. Oh iya. Oke. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Papa, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan bagi kami, untuk kami boleh melakukan talkshow pada malam ini. Ya Papa, berkatilah setiap diri kami, bukakanlah setiap telinga kami, supaya kami dapat mampu mendengarkan sharing-sharing dari teman kami Ko Alfat, mengenai kehidupannya agar dapat menjadi berkat juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, turunkanlah hikmatmu juga kepada Ko Alfat, supaya Ko Alfat dapat mampu mengucapkan semua hal yang Engkau berikan sendiri. Terima kasih Allah Roh Kudus, kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, hai Okta, apa kabar? Yuk kita mulai ya, Ko ya. Kemarin kita kan sudah punya sempat buka box box pertanyaan di story. Itu ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Ko ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah gimana sih dengerin suara Tuhan dan sorry, maksudnya suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu bagaimana sih cara dengernya? Kayak gitu. Oh, oke. Kalau kita pikir sebagai manusia, kita sering manusia itu cenderung lebih suka didengarkan, bukan? Betul kan? Betul. Jadi manusia Betul itu sekali. cenderung suka didengarkan karena itu memang suatu sifat pribadi manusia. Jadi cenderung kita ini sukanya didengarkan tetapi tidak mau mendengarkan. Nah, mendengarkan Roh Kudus ini sebenarnya juga perlu suatu proses ya. Namanya orang mendengarkan juga butuh waktu tertentu, kemudian juga butuh kesiapan hati juga untuk bisa mendengarkan apa yang Roh Kudus mau katakan di dalam diri kita. Nah, kalau kita bicara tentang mendengarkan Roh Kudus, artinya kita akan dibawa diri kita untuk semakin peka bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya? Kalau teman-teman sudah pernah ikut seminar hidup dalam roh, kita tahu bahwa Roh Kudus itu sebagai penggerak dalam hidup kita. Nah, caranya yaitu yang pertama adalah bagaimana kita bisa berdoa. Kita harus melatih diri untuk berdoa. Ya, di dalam Efesus bab 6 ayat 18 dikatakan apa, teman-teman? Dalam segala doa dan permohonan, engkau harus berdoa setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi kalau kita bicara tentang doa, dalam roh, kita tidak hanya berdoa sewaktu-waktu. Jadi bukan berdoa hanya pada saat pagi maupun malam, tetapi kita bisa berdoa pada saat kapanpun, pada saat kita kerja, pada saat kita mengendarai motor, pada saat kita melakukan aktivitas apapun, doa di dalam roh itu bisa dilakukan. Jadi kita belajar untuk mendengarkan Roh Kudus. Nah, ada sharing yang boleh saya sampaikan. Jadi pada suatu saat beberapa waktu yang lalu saya kan kerja sebagai sales supervisor dan pada waktu itu saya sebagai marketing. Kemudian saya pada waktu itu saya ini kan mempunyai suara hati
di dalam diri saya yang mengatakan bahwa kamu harus mendatangi orang itu gitu loh. Mendatangi orang itu di dalam suatu klinik untuk melakukan dealing alat. Jadi pada waktu itu saya cuma disuruh Roh Kudus, kamu datang ke situ gitu loh. Ternyata pada saat saya datang ke situ, tahu yang terjadi bahwa ketika saya menghadap ke pimpinan daripada yang punya klinik itu, ternyata ada satu dokter penanggung jawab di klinik itu yang menjelek-jelekan produk saya gitu loh. Nah, saya ini sudah berpikir ini kenapa ya, kok kayak gini ya. Cuma pada waktu itu aku sadar cuma ada dorongan Roh Kudus yang mengatakan kamu diam aja gitu loh, kamu dengarkan aja apa yang dia sampaikan. Dan ternyata saya mengikuti apa yang menjadi dorongan dalam diri saya untuk tetap diam dan tidak berkata apa-apapun ketika dia menyampaikan pembicaraan itu di dalam pertemuan kita. Dan akhirnya ujungnya juga saya mendapatkan dealing alat itu dan berhasil mendapatkan itu. Nah, itu yang perlu kita latih. Jadi jangan kita asal mengucapkan tetapi dengarkan dulu apa yang Roh Kudus mau katakan di dalam hati kita gitu. Ya saya kira harus dengan doa. Kemudian yang kedua, kita juga nggak bisa lepas dari namanya firman Tuhan. Nah, di dalam Markus bab 13 ayat 10 sampai 11 dikatakan apa? Tetapi Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Jika kamu digiring dan diserahkan, maksudnya digiring dan diserahkan, maksudnya pada saat kamu merasa kesesakan dalam situasi apapun, maka engkau tidak perlu khawatir. Apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang sudah dikaruniakan kepadamu, yaitu karunia Roh Kudus pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan oleh Roh. Begitu. Ya, jadi kita harus belajar firman Tuhan supaya ketika kita mau mengatakan ada firman yang boleh melekat di dalam hati kita sehingga kita tidak terdorong oleh rasa emosi kita begitu. Saya kira seperti itu sih. Bagaimana cara kita dapat support dari firman itu tadi ya gue ya. Ya betul, doa dan firman. Ya, ya gitu. Oke. Boleh kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya gue ya. Untuk teman-teman yang barusan hadir, boleh sih nanti kalau mau menyampaikan pertanyaan bisa ditulis di kolom komenin di bawah nih ya. Yuk, ini kita masuk ke soal selanjutnya dari Tia Pratiwi. Bagaimana cara membedakan itu suara Roh Kudus maupun suara kita sendiri kok? Misalnya karena ego kita atau karena keinginan kita, oh aku kepengen ini, cuman apakah ini benar-benar dari suara Roh Kudus atau kita gitu loh? Dalam memutuskan sebuah keputusan atau gimana gitu. Nah, itu harus kalau kita merasa itu ragu-ragu di dalam hati kita mending kita harus doa. Jadi kita mohon bimbingan Roh Kudus, apakah benar-benar ini yang Tuhan mau kendaki gitu loh. Apakah benar-benar ini jalannya Tuhan mau kendaki. Terkadang aku pun merasa kadang-kadang, aduh aku kok pengennya cepet ya, ini benar apa enggak gitu loh. Nah, kadang-kadang pun aku masih kadang mengikuti apa yang aku pikirkan, tetapi bukan menurut Roh Kudus. Nah, belajar untuk bagaimana kita berdiam sejenak, berbahasa roh, kita lakukan itu setiap waktu. Kemudian kita kalau merasa hatinya tenang, tidak ada suatu hal yang gundah dalam hati, itu saya rasa itu ada dorongan dari Roh Kudus. Jadi jangan pernah ragu. Kecuali kalau kita melakukan sesuatu, tetapi ada suatu hal yang meragukan dalam diri kita, lebih baik kita ambil saat hening, kita lihat apakah itu memang benar-benar Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Kalau saya rasa seperti itu sih. Karena keputusan saya pun kadang ada yang salah. Jadi tetap perlu belajar bagaimana peka terhadap Roh Kudus seperti itu. Jadi jangan salah langkah. Gitu. Oh gitu. Oke. Ya. Oke. Ini lanjut ke pertanyaannya dari Albert Cayono. Saya pindah kok. Sebenarnya apa peran Roh Kudus dalam hidup kita? Adakah contoh situasi yang mungkin sering kita nggak sadar? Jadi maksudnya, ya, dipin kok. Oke, pertanyaan dari Albert sebenarnya apa sih peran Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau teman-teman lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26, coba dibaca di Alkitab, dikatakan apa? Bahwa
Yesus memberikan penghibur. Jadi peran Roh Kudus adalah sebagai penghibur, penolong dalam hidup kita yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Nah, Roh Kudus ini akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dan juga untuk mengingatkan sebenarnya apa yang harus kita katakan gitu loh. Nah, mengingatkan ini pun yang harus kita katakan tidak bisa didasari dari apa yang ada dalam diri kita, tetapi didasarkan pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah segala tulisan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau itu Roh Kudus, itu akan memimpin kita untuk senantiasa baca firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi rema di dalam hidup kita. Jadi pentingnya itu ya membuat kita semakin rindu untuk mencintai firman Tuhan itu juga, dan untuk menghibur kita saat kita mengalami kesusahan, sehingga firman itu tetap melekat dalam hati kita. Seperti itu. Tetap balik lagi berarti ya kok ya, doa sama firman ya, kayak gitu. Betul, tetap balik seperti itu. Jadi kalau kita mau punya kekuatan dari Roh Kudus, maka doa dan firman tetap menjadi nomor satu dalam hidup kita. Seperti itu. Oke. Siap-siap. Oh. Berarti ini lanjut ke pertanyaan Shirley Won. Shirley Won. Hati. Mana ini? Wait. Wait. Oh, ini. Nah, hati kecil pengen melayani, tapi yang ingin dibantu tidak senang ke kita, gimana? Apakah apa yang harus kita lakukan? Jadi mungkin kita pengen bantu kok, cuman temen kita itu kayak berbeda persepsi, karena ya kita kan hidup sama orang yang berbeda-beda juga. Siapa tahu kan kita itu juga beda pikiran juga, nggak selalu sama kayak gitu. Itu gimana aku? Kalau dari sharing aku sendiri gitu. Sebenarnya kalau hati kecil itu kadang-kadang kita bilang ingin melayani, tetapi apakah kita benar-benar sudah kembali lagi? Apakah kita benar-benar berdoa? Apakah memang kita mau melayani atas dasar keinginan dari kita, atau memang karena Tuhan ingin kita yang melayani lebih? Jadi karena kadang-kadang itu ya mungkin banyak juga misalnya mau melayani sebagai worship leader. Even aku pun, atau mungkin orang-orang yang sudah berpengalaman itu pun kadang masih merasa dalam hati kecil, apakah benar ini loh yang aku harus lakukan. Jadi yang pertama harus introspeksi dulu sebenarnya, apakah aku melayani ini tuh sebenarnya untuk Tuhan. Terkadang memang ada rasa di dalam hati untuk ingin, aku pengen maju ke depan, pengen dilihat, kemudian pengen dikenal orang lah. Selama itu ada dalam diri kita, ya itu setidaknya jangan persembahkan itu kepada Tuhan gitu loh. Nah, kalau pelayanan pun sebenarnya dimanapun berada, pasti ada pro dan kontra. Saya rasa seperti itu. Tetapi ketika kita melayani dengan tujuan yang baik, saya rasa semua dilakukan saja. Jadi yang penting bagaimana pelayanan itu membawa dampak yang baik, bukan hanya bagi orang-orang yang kita layani, tetapi bagi keluarga kita juga. Nah, kalau misalnya di dalam rumah misalnya, ini keluarga lagi kesusahan, kita nekat keluar mau melayani, tapi ternyata mama kita lagi sakit. Nah, itu boleh apa enggak? Itu kan enggak boleh. Walaupun mungkin kita rindu nih melayani di luar, tapi pelayanan di keluarga menjadi sesuatu yang lebih utama dibanding pelayanan di luar, karena itu yang menjadi dasar kita hidup. Seperti itu. Ya. Berarti anggapannya kembali lagi ke skala prioritas ya, kok ya? Betul. Skala prioritas kita. Berarti kalau ya mengikuti skala prioritas yang ada, itu pelayanan berarti dimulai dari keluarga dulu, kayak gitu ya? Betul, ya. Oke. Kita next ke soal selanjutnya. Oh ya, thank you Shirley. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Rahel Maudi. Gimana sih kok kalau belum dapat bahasa roh? Jadi kan banyak, kan misalnya kita lagi pujian penyembahan, banyak teman-teman bahasa roh nih. Terus kalau misal ada yang belum gitu, ada sedikit hati berpikir,
Oh, bahasa roh itu dapatnya gimana? Kayak gitu. Mungkin Koko bisa sharing. Satu hal yang perlu kita tekankan bahwa karunia berbahasa roh merupakan pemberian Tuhan. Jadi pemberian yang Tuhan berikan bagi kita. Sebenarnya makna dari bahasa roh adalah bagaimana kita bisa mengungkapkan sesuatu hal yang mungkin kita tidak bisa ungkapkan. Tetapi yang lebih terutama sebenarnya bukan bahasa rohnya sebenarnya ya, bukan bahasa rohnya, tetapi bagaimana ketika kita bisa berdoa dalam bahasa roh, bagaimana buah roh itu boleh ada ketika kita bisa berdoa gitu. Nah, buah roh itu yang sangat penting. Jadi malah justru kalau kita berdoa dalam bahasa roh tetapi buah itu tidak ada, berarti ada sesuatu yang salah, bukan? Jadi yang penting justru buah rohnya. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Justru itu yang penting. Buah itu yang ada dalam diri kita sehingga orang lain akan melihat, oh sebenarnya ini adalah anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam roh. Seperti itu saya kira. Jadi teman-teman yang belum punya bahasa roh tidak perlu merasa khawatir karena bahasa roh itu juga bisa didapatkan sewaktu-waktu, bukan hanya saat pencurahan roh, tetapi dalam segala hal. Jadi makanya kalau di dalam segala aktivitas tetaplah berdoa, usahakan berdoa, dan di dalam segala situasi tetap bahasa roh itu bisa didapatkan saat kapanpun. Jadi kalau belum dapat, yang gak usah terlalu kecewa ya, karena itu adalah karunia yang Tuhan berikan bagi kita, seperti itu. Iya, berarti itu termasuk juga karunia ya, aku ya. Jadi kan, jadi Betul. mungkin kalau yang belum mungkin mungkin memang tidak selalu atau gimana kok? Tidak selalu dapat atau mungkin Sun bisa dapat atau gimana? Hmm, yaitu satu inti bahwa saya juga nggak bisa menentukan kapan seseorang bisa berbahasa roh ya, karena itu suatu Mm-mm. karunia, suatu pemberian Tuhan. Tetapi yang kita mau saya katakan bahwa tetap kita buka hati terhadap Roh Kudus, mau dikasih atau enggak ya kita tetap buka hati gitu loh. Yang penting kita percaya bahwa apapun yang di dalam hidup kita ini Roh Kudus yang pimpin. Jadi kalau belum dalam bahasa roh, even kapanpun saya percaya bahwa kalau teman-teman mau buka hati, mau percaya, bahasa roh itu juga akan bisa didapatkan oleh teman-teman. Jadi jangan pernah merasa kecewa. Oke, amin ya kok ya berarti ya. Hmm. Hmm, ini mau nyapa lagi buat teman-teman ya kok ya, yang barusan Oke. join. Halo, shalom semuanya. Shalom, shalom. Ada, Halo. jadi boleh bertanya ya, langsung kalau mau tanya boleh langsung di kolom komen aja. Jadi taruh di kolom komen mau pertanyaannya apa, nanti kita akan jawab bareng-bareng di sini kayak gitu. Jadi nanti kita ngomong bareng-bareng ya kok ya. Kalau Koko Oke. sendiri itu, kalau masa pandemi gini kok gitu tuh ya Bang, Koko masih kerja. Pandemi sih aku masih kerja sih, masih kerja. Karena memang apa ya, ya memang situasi ini situasi yang sulit bagi semua orang dan saya akui bahwa event aku pun di dalam kantorku pun mengalami kesulitan karena apa? Saya memang kesehatan ini tetap menjadi prioritas ya karena di mana-mana orang sakit pasti butuh namanya ke lab, periksa darah itu kan butuh. Tetapi karena Bener. karena rumah sakit ini lebih memprioritaskan pasien yang kena COVID, jadinya pasien yang nggak kena COVID ini jadi kena dampak. Artinya mereka yang datang ke Oh, rumah sakit kan jadi sedikit gitu. Jadi mm-mm. terdampak di perusahaanku. Nah, makanya yang satu hal yang saya bisa lakukan adalah tetap bersuka cita dalam segala hal seperti itu. Masalah tetap ada kok, tetapi ketika kita mau percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam pekerjaan kita, semua bisa dijalani dengan baik. Dan memang beberapa akhir ini ada beberapa kemajuan memang di penjualan, terutama untuk untuk tes-tes yang ditamakan untuk COVID. Jadi sebenarnya yang untuk COVID ini justru menunjang ini perlu untuk diadakan. Tetapi kemarin ini saya sempat kecewa sih, Rek. Jadi ada Ya, yang satu vendor itu sebenarnya dia jual alat untuk deteksi COVID sebenarnya. Tetapi iya. sebenarnya saya kan sudah berjuang keras untuk menjual produk itu. Sebenarnya menjual produk itu dan hampir dealing sebenarnya, Rek.
Dan akhirnya setelah modeling itu ternyata saya merasa di PHP sama prinsipalnya. Jadi sama apa yang penjual merek ini di PHP ternyata Iya. ternyata dia belum bisa mengeluarkan produk itu ke Indonesia. Jadi sebenarnya pada awalnya Oh. saya jengkel sih Rek. Jadi gimana ini Mm-mm. keadaannya seperti itu. Tetapi ya semuanya itu kan Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil gitu loh. Jadi ya Iya, tetap iya, oke. semangat sih. Saya percaya bahwa suatu saat nanti keadaan ini juga akan pulih kok. Seperti itu. Amin. Ya, Tapi puji Tuhan pekerjaan masih lancar ya, kok ya. ya puji Tuhan masih lancar sampai saat ini. Berarti tetap disertai ya, kok ya, berarti ya. Tetap percaya, tetap disertai. Walaupun apapun Oke, kondisi, tetap oke. akan disertai. Ya, ini ada pertanyaan masuk lagi kok. Dari Anselmus Vetrani. Mm-mm. Bagaimana cara Roh Kudus berbicara? Mungkin Koko bisa deketan lagi. Oh, bagaimana? Bagaimana cara Roh Kudus itu berbicara? Yaitu tadi Mm-mm. ya yang tadi saya katakan mendengar dan berbicara itu adalah suatu hal yang sepadan ya. Jadi kalau kita mau mendengar Roh Kudus berbicara ya balik lagi sebenarnya ke doa dan firman Tuhan seperti itu. Ya, Mm-mm. kalau kita juga malas berdoa, ya Roh Kudus itu juga tidak akan berbicara dalam diri kita karena kita tidak mengutamakan doa dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu ada di dalam Mm-mm. doa kita seperti itu. Oke, oke. Nah, di Galatia bab 4 ayat 6 dikatakan apa? Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, artinya roh anaknya adalah Roh Kudus ke dalam hati kita dan mampukan kita untuk berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita dalam kesusahan, kita berdoa di dalam roh, kita katakan ya Aba dan Bapa. Dan itu yang bisa, yang mendorong kita untuk bisa mengatakan itu adalah Roh Kudus sebenarnya di dalam segala kesulitan. Hmm, Biasakan untuk berdoa di dalam roh. Jadi berdoa terus seperti itu. berarti benar-benar memang Roh Kudus itu diutus untuk kita, untuk benar-benar nemeni kita, bimbing kita gitu ya, kok ya. Betul, betul. Oke, oke. Kita next ya, kok ya. Ke pertanyaan selanjutnya. Dari Anselmus Yohanes. Waduh, sama Anselmusnya nih. Selmus Anselmus Yohanes. Vetrani sama Yohanes. Kemarin kan di PD sempat dibilang ada hal-hal yang bisa membuat kita tidak bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Kenapa ya, Oh, Ko? Apa saja dan kenapa? nah yang sering dilupakan oleh manusia adalah sebenarnya yang mendukakan hati Tuhan itu sebenarnya apa? Kalau boleh tahu Regina, yang mendoakan hati Tuhan adalah dosa. Sebenarnya ketika Hmm, pada awal permulaan penciptaan sebenarnya manusia kan diciptakan untuk maksud bahagia. Jadi Tuhan itu punya maksud untuk memberikan segala kelimpahan dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya pada saat awal penciptaan ternyata manusia pertama jatuh di dalam dosa. Nah, dosa itu yang membuat apa? Kita ini menjauh dari Tuhan dan kita membuat kita ini enggan untuk berdoa. Berdoa artinya kalau kita nggak berdoa maka ya Roh Kudus itu juga nggak ada dong di dalam diri kita karena kita dan berdoa. Itu yang menyebabkan yang pertama adalah dosa. Nah, di dalam kisah para rasul bab 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan apa? Pada waktu itu Ananias punya hatinya dikuasai oleh iblis. Karena hatinya dikuasai iblis sehingga Ananias mendustai Roh Kudus. Di firman itu dikatakan bahwa ketika hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita mendustai Roh Kudus. Jadi jangan sampai hati kita dikuasai oleh iblis. Jadi kalau hati hmm, kita hmm, hmm, hmm. kita akan mendustai Roh Kudus seperti itu. Itu yang pertama karena dosa. Yang kedua Hmm. adalah karena kita ini tidak mau membuka diri terhadap Roh Kudus. Sedemikian pula ketika kita punya pasangan ya misalnya ya. Regina kan punya Punya pasangan bukan? pasangan. Waduh. Pasangannya nggak datang ya Rek. Oh, pasangannya lagi. Wah, ya. Nah, kalau kita tidak mendekat, kita tidak kenali pasangannya, menutup diri, bagaimana kita bisa kenal Roh Kudus? Sebenarnya Roh Kudus itu juga kita juga dalam hal pasangan juga pasangan kan tidak dipaksa ya untuk kita cerita-cerita. Masa Regina dipaksa untuk cerita-cerita ke pasangannya kan enggak kan? Otomatis Enggak kalau sih. kita nyaman pasti akan
cerita. Cerita Begitu sendiri. halnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini roh yang tidak suka dipaksa. Jadi di Galatia pun disebutkan Galatia bab 5 ayat 6, hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi pilihan kita atau hidup di dalam daging terletak kepada pilihan manusia, karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Jadi kalau kita mau membuat Roh Kudus bisa didengar, maka kita setiap hari harus membuka diri terhadap Roh Kudus seperti itu. Oke. Ya, jadi jangan Berarti mau lebih ke Berarti sebenarnya lebih ke arah pilihan ya, kok ya. Pilihan kita masing-masing ya. Tinggal bagaimana kita terus mau melekat atau enggaknya gitu. Betul. Kalau kita nggak melekat, maka ya Roh Kudus nggak akan kita bisa dengar seperti itu, Regina. Oh, kayak gitu. Iya. Oke, kita mau nyapa teman-teman lagi yang baru datang juga lagi. Iya. Ada Cesela, ada Stefanus Niko, ada C. Caroline, ada Ko Evan. Wah, rame nih. Terus, ya, bagi yang mau... iya, C. Caroline baru punya. Setelah bertahun-tahun merindukan momongan, ternyata Tuhan kasih. Ini luar biasa ya, Tuhan itu memang luar biasa. Kita tidak pernah berhenti kalau Puji kita Tuhan. Iya. Mau mengingatkan lagi, untuk yang mau kasih pertanyaan, boleh di-share ke kolom komentar ya. Langsung, kalau nggak ada komentar, komen. Jadi sama aja sih. Jadi bisa di-share, nanti kita jawab bareng-bareng di sini. Oke. Kita mau next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Cece Sandra. Bagaimana cara untuk terus menjaga relasi dengan Tuhan, apalagi di masa-masa seperti ini kok? Dengan masa banyak yang WFH, terus juga PSBB mungkin ya. Kalau Surabaya gitu ngerasain PSBB, mungkin kalau yang di luar kota belum tentu ya. Kalau dari Koko sendiri gimana kok? Ya sebenarnya kalau justru di situasi WFH ya harusnya kita juga lebih banyak bisa berdoa, kemudian kita juga bisa lebih intens baca firman, kemudian kita mungkin ya melalui doa dan firman kita bisa tahu kadang-kadang, oh aku mau melakukan apa sih habis ini. Nah itu yang harus kita pupuk. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau di dalam situasi ini pasti kita bisa melakukan suatu usaha yang lain seperti itu. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus seperti itu. Jadi khawatir sih sebenarnya. Semua jalan itu pasti ada kok. Yang penting doa dan firman itu menjadi yang utama dalam hidup kita. Toh juga firman Tuhan mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya bahwa semua yang ditambahkan kepada kita adalah nomor 2 sebenarnya. Yang pertama justru kita harus mencari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya seperti itu. Gitu ya. Sedang mungkin menghadapi situasi yang sulit di pandemi ini. Ya aku pun sebenarnya menghadapi kesulitan di pandemi ini ya, karena beberapa hari yang lalu juga aku sempat jengkel sama mamaku ya, karena masa seperti ini kan susah tuh cari suster. Jadi kemarin itu susterku itu sakit, kemudian aku tuh sampai bingung gitu loh. Mamaku kan sudah tua kan, mamaku sudah tua, kemudian susterku sakit, kemudian aku bingung juga, ini apa ya? Terus akhirnya ya memang pilihan yang sulit sih, tetapi aku percaya bahwa Roh Kudus itu tetap berikan yang terbaik gitu loh. Jadi akhirnya yang sakit ini dibawa oleh pacarnya pulang ke rumah kakaknya, kemudian saya dapat pengganti, tetapi ternyata penggantinya cuma sehari aja. Bayangkan kalau saya juga sebenarnya sampai makel, ya ampun mamaku ini gimana sih, kok PSBB kok marahin pembantu sehingga dia keluar. Tetapi ya diapa-apain juga itu mamaku gitu loh. Ya aku harus tetap apa ya, menjaga gimana sih caranya sih supaya nggak marah terus sama mamaku kan. Terus akhirnya
terpaut ya 1 hari 2 hari lah, aku akhirnya hubungi makelar dan aku dapat sampai sekarang sih. Jadi ini sudah kerja yang kedua hari dan mudah-mudahan ya suster ini betah sih. Ya itu sih mungkin melihat setiap manusia kan dari sisi yang lain kok lihat kok bergembira. Tapi memang ketika kita punya Roh Kudus itu Tuhan pengen sukacita itu ada dalam diri kita. Jadi jangan sampai pernah redup. Makanya aku juga selalu berusaha untuk tetap bersukacita dalam segala hal seperti itu. Karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita sih. Begitu. Terus sukacita berarti ya. Terus bersukacita, betul. Berarti dari Roh Kudus itu juga kita mendapatkan karunia sukacita lagi ya kok ya, berarti bonus Iya, sukacita. betul. Nah, karunia sukacita pun sebenarnya bisa berbicara melalui teman-teman yang lain. Jadi kalau kita punya teman sel, makanya penting untuk berkomunitas ya. Jadi ketika kita nangis, bisa sharing ke teman sel. Dan aku pun juga kemarin beberapa hari yang lalu juga share ke salah satu teman sel, dan ternyata dia memberikan penguatan gitu loh untuk bagaimana ternyata masalahku ternyata kok jauh lebih ringan seperti itu dibanding masalahnya dia, tapi kok aku kok sudah seperti ini gitu loh. Jadi kadang Roh Kudus itu juga berbicara melalui orang lain, jadi bukan hanya melalui firman Tuhan, tetapi dia bisa berbicara juga melalui orang lain sih, saya rasa seperti itu. Makanya teman-teman yang saat ini juga belum berkomunitas, juga cari komunitas supaya saat teman-teman mengalami masalah, ada yang bisa berdoa bersama di dalam puasa roh seperti itu. Berkomunitas sama kita juga boleh ya kok ya? Boleh berkomunitas dan Bareng-bareng ya. Biar rame. Gitu. Ya, ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Anselmus lagi. Oh, Yohanes. Anselmus Yohanes. Bagaimana kita tahu seseorang memiliki relasi yang baik dengan Roh Kudusku? Maksudnya bisa kita lihat dari gimana? Atau nggak bisa atau ya apa? Kayak gitu. sebenarnya sih apa ya? Roh Kudus itu kan Tuhan menekankan bahwa ketika kita punya Roh Kudus, tadi kan tak katakan bahwa orang tuh melihat buahnya sebenarnya kan, karena ada pepatah bilang pohon tidak buah tidak jauh dari pohonnya seperti itu. Jadi ketika kita hidup di dalam roh, sebenarnya yang dilihat orang itu sebenarnya apa sih? Bukan bahasa rohnya sebenarnya, tetapi bagaimana kita bertransformasi menjadi manusia yang lebih baik. Kalau dulu misalnya orangnya suka marah-marah nih, kemudian kita lihat loh kok ternyata orangnya kok sekarang jadi berubah gitu loh. Dan ternyata memang banyak orang yang berubah ketika dia mengalami mengalami Roh Kudus sendiri dalam hidupnya. Jadi justru perubahan-perubahan itu yang akan dilihat orang buahnya itu sendiri sebenarnya. Makanya kalau pengen membawa orang untuk mengenal Roh Kudus, maka kita juga memulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita juga bisa menghasilkan buah roh dalam hidup kita seperti itu. Berarti menjadi teladan juga ya, oh ya. Menjadi apa? Menjadi teladan juga. Ya Berarti. betul, teladan itu penting memang. Jadi bukan saja asal ngomong tok, tetapi kita menjadi teladan di dalam hidup kita sehari-hari. Memang semua itu proses kok. Ya, tapi kalau ada Roh Kudus, kita percaya bahwa buah roh itu ada dalam hidup kita seperti itu. Oke. Berarti lebih menjadi teladan gitu ya berarti ya. Ya betul. BTW kok Alfat barusan ulang tahun loh guys. Happy birthday kok Alfat. Ya berkati selalu kok. Ya, thank you semua. Semoga semua juga diberkati ya di masa-masa Tanggal ini. berapa kok? Tanggal 4. Oh gitu. Ya, thank you Dapat Brangas, kado thank ini. you Tia, thank you semuanya. Oke. Traktir kok. Traktir. Ah, gawat. Lucy mau minta traktir. Evan, thank you Evan. Ya. Evan, Ya, apa kabarnya? ya kita Woi, pacarnya, pacarnya Regina kamu. sudah. Ya, Oh, kok PJ belum, traktir birthday belum.
aku sudah jadi PJ kantor loh ya, penanggung jawab maksudnya. Oh, Ya aku taps. juga PJ Oke, kantor, jadi baik. penanggung jawab kantor. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Cici Lucia mungkin atau Koko Evan? Ayo, ayo, pertanyaan lagi. Iya, kadonya nanti pertanyaan dulu. Gitu tuh belajar, gitu tuh waktu dulu Koko belajar untuk mulai belajar mendengarkan suara Roh Kudus itu susah enggak kok? Ya, yaitu up down ya. Jadi kehidupan manusia itu kan sebenarnya up down seperti itu. Ya, kita tetap harus melatih diri setiap hari sih. Jadi jangan khawatir kalau kita merasa down saat itu. Makanya kita tetap harus melatih diri karena proses itu kan sampai seumur hidup kita gitu kan. Pertandingan hidup itu kan sampai kita mati. Jadi kalau kita belum mati ya semua masalah tetap ada lah. Maksudnya kita kadang Iya. merasa bahwa Tuhan tuh kok nggak ada ya, kok kayak gini gitu masih ada kok. Aku pun sering merasa seperti itu. Tetapi yaitu kadang Roh Kudus itu ketika bicara kan ya kadang berbicara melalui orang lain ada yang share tentang firman dan lain sebagainya. Nah itu kita punya sesuatu teman yang bisa kita percaya untuk kita cerita gitu. Jadi melalui Gitu cerita ya. firman komunitas juga bisa menguatkan kita gitu. Oke, oke. Kayak gitu ya. Ya, Berarti hadirnya komunitas itu juga berdampak juga ya kok ya. Jadi anggaplah sangat kalau mau berdampak. kalau mau perang itu enggak perang sendirian tapi bareng-bareng sama teman-teman, kayak berjuang Ya. bareng, saling menguatkan, saling support gitu juga ya. Nah, Mm-mm. aku juga punya cerita sih, Rek. Mungkin teman-teman yang Mm-mm. berusaha sama aku kan tahu perjuanganku untuk sekolah S2 kan. Nah, waktu itu aku tuh nyerah banget gitu loh, Rek. Jadi sekolah S2 itu hampir 3 tahun. Bayangkan cuma S2 padahal harusnya 2 tahun kan. Waktu itu aku cerita sama Uh, Aresel, aduh kok lama ya, kok pengen keluar ya. Ya apa gitu loh. Tapi ternyata memang dengan adanya komunitas ini juga mendukungku juga di dalam doa sehingga aku punya kekuatan gitu loh oleh Roh Kudus dan ternyata justru dalam waktu 1 bulan setelah aku share itu tesisku selesai gitu loh Rek dan mm-mm. ketika aku juga mau berkata kepada kepala cabangku waktu itu untuk menyelesaikan tesisku sebenarnya aku merasa takut tapi ini kan harus diutarakan gitu kan Rek karena kalau Mm-mm. aku kerja terus maka pilihannya tesis juga nggak akan selesai kan akhirnya aku juga Benar. izin ke kantor dan puji Tuhan kepala cabangku itu mengizinkan jadi aku sebulan itu cuma full cek log ke kantor cek log terus aku pergi ke kampus untuk melanjutkan penelitianku dan pada waktu itu pun aku menjanjikan ke kampus bahwa 1 bulan selesai dan Tuhan memang luar biasa dan 1 bulan tepat aku bisa ujian tesis dan bisa lulus Puji tepat pada 3 tahun Tuhan. pas. Iya 3 tahun pas. Jadi ya itu luar biasa Oh, sih. Hmm. berarti pokoknya Tuhan kasih waktu terbaik ya kok ya meskipun Iya. sedikit molor gitu. Cuman Iya Tuhan memang kasih yang terbaik ya. tetap kasih yang terbaik. Tetap. Iya, iya, iya. Admin harus jadi moderator. Ya ini diusahakan kok. Mungkin ada pengalaman lagi kok bersama Roh Kudus. Yang bagaimana secara nyata Roh Kudus bisa boleh Oh ya, aku bekerja juga di punya kehidupan koko. ini sharing yang lama ya. Mungkin teman-teman semua juga sudah pada dengar ya. Jadi pada waktu aku kan kuliah ini kan di UNER, Mm-mm. jadi Fakultas Farmasi kan. Mungkin teman-teman yang pernah Mm-mm. kita itu selama aku kuliah itu aku masih aku aktif, cukup aktif di Persekutuan Doa UNER. Jadi Persekutuan Doa Mahasiswa UNER cukup aktif. Kemudian tiba saatnya Ya. aku untuk bekerja. Pada waktu itu aku hanya punya satu tujuan bahwa kuliah itu hanya untuk bekerja gitu loh. Dan aku tidak pernah mendengarkan suara Tuhan waktu itu. Dan aku bilang, wes Tuhan, pilihannya kok ada ini tok gitu loh. Aku sudah berulang kali interview ternyata gagal dan pilihannya cuma jatuh pada satu perusahaan itu, Rek. Dan Oh. ternyata, iya aku memaksa diriku, memaksa gengsiku untuk bisa masuk di perusahaan itu, di pabrik itu. Di pabrik itu dan Mm-mm. ternyata masuk. Tetapi pada kenyataannya aku merasa sangat tidak nyaman, Rek, ketika aku masuk di situ.
entah kenapa Oh, sangat merasa tidak nyaman. Kemudian akhirnya seminggu setelah kerja di situ, ternyata aku disodori untuk tanda tangan kontrak kerja. Tetapi hati kecilku mengatakan bahwa nggak usah gitu loh, ngapain kamu tantangan ini. Akhirnya ya apa ya, dengan pertolongan Roh Kudus aku memberanikan diri untuk bilang bahwa aku tidak mau tanda tangan kontrak ini. Dan akhirnya oh, ya pada waktu itu apa ya, dia bilang ya kalau kamu tidak mau tanda tangan kontrak ya kamu keluar dari pabrik ini. Dan akhirnya aku keluar gitu loh. Tapi ketika aku keluar itu ada perasaan yang lega. Tetapi sebenarnya masalah itu bukan datang di situ aja. Ketika aku pulang ke rumah aku dimarah-marahin sama orang rumah. Kenapa kamu kok keluar belum dapat kerjaan yang baru? Sempet nangis sih, Rek. Kok bisa seperti ini si Tuhan, kok nggak adil gitu kan. Tapi yeah. kita berjalan dalam kuasa roh. 1 bulan setelah itu, aku masih rutin untuk bersekutu, masih rutin untuk berkomunitas. Dan 1 bulan aku kerja di kantorku ini, Rek. Dan sampai sekarang Sampai sekali sekarang ya. di kantor ini dengan ya menurut saya income yang bagus, dengan teman-teman yang juga oke lah di kantor ini. Dan aku rasa itu semua karena Roh Kudus yang bimbing terus sih dalam hidup kita seperti itu. Termasuk dulu aku di Jakarta, ternyata aku punya kerinduan untuk melayani di Surabaya, dan ternyata aku bisa pindah lagi ke Surabaya seperti itu. Oh, berarti Koko sempat di Jakarta ya? 3 bulan sampai 6 bulan lah, 6 bulan mungkin aku di Jakarta. Kemudian ternyata Hmm, Surabaya kosong, aku diminta pindah Surabaya dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Ya kalau aku tidak, iya, iya. nah kalau aku memaksa diriku untuk tetap bekerja di perusahaanku yang pertama ya sampai sekarang aku di situ gitu, right? Jadi Kayak gitu berarti. pilihan yang kita pilih harus kita doakan. Apakah ini merupakan keputusan yang harus kita buat seperti itu? Ya aku Hmm. rasa seperti itu, pengalaman waktu aku kerja pertama kali. Oh, sharing ya kok. Dari aku pribadi tuh kadang untuk memutuskan sebuah keputusan itu lebih ke arah yang mana ya. Jadi kayak masih juga bingung mana sih yang benar-benar suara Roh Kudus, mana sih yang dari suaraku sendiri, mana sih yang kayak memang itu karena godaan gitu loh. Itu kan sesuatu yang sulit juga untuk dibedain. Untuk belajar awal-awalnya itu gimana sih kok? Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang mungkin masih baru belajar juga seperti saya. Jadi maksudnya juga kau pengen tahu gitu loh kok, gimana sih untuk belajar di awal-awalnya selain ya mungkin ada cara lain, misal cara tambahan selain berdoa dan lain kayak gitu. Sebenarnya pilihan itu kan sebenarnya ada banyak pilihan sih ya. Jadi Mm-mm. kadang itu memang kita nggak bisa sepeka itu, kadang memang nggak bisa sepeka itu. Tetapi Mm-mm. Tuhan kan juga memberikan kebijaksanaan manusia gitu untuk memilih mana yang baik. Selama kamu merasa bahwa pilihanmu baik, ya kamu lakukan itu gitu loh. Pilihanmu baik, lakukan itu sambil berdoa seperti itu. Mm-mm. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau itu memang merasa bukan Tuhan kehendaki, pasti itu akan hilang sendiri kok. Jadi Hmm. ya kamu harus tetap melangkah gitu kan, karena tidak bisa juga kadang semua itu kan butuh proses untuk benar-benar tahu ini, oh ini kena Roh Kudus, tapi sambil berjalan kita doakan pilihan itu sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Terus ada Ya lagi kok. Hmm? ya Ya, terus ada lagi kok. Biasanya teman-teman itu kebanyakan itu juga tanya sih, discernment itu apa sih? Maksudnya kok ada pengalaman sendiri nggak untuk tentang discernment ini? discernment itu kan lebih ke arah pembedaan roh ya. uh, Sebenarnya ya itu tadi aku bilang, kadang kita itu kan dihadapkan pada beberapa pilihan. Kemudian kita Mm-mm. bisa pilih mana yang harus kita pilih. Nah, di antara pilihan itu kita persembahkan ke Tuhan, mana yang harus kita pilih yang terbaik. Seperti itu. Oh, kayak gitu. Ya, ya, ya. Ya, Ya pokoknya, kadang ada pilihan yang hmm? memang nggak harus kita pilih gitu loh, Rek. Ngapain tuh dideterminkan gitu. Kan ada pilihan yang terkadang kita emang nggak harus Hmm. pilih. Pilihan itu memang nggak baik gitu loh. Ngapain kita pilih kan? Karena itu kita pilih Hmm. mana yang memang terbaik, kemudian kita doakan, kemudian mana Tuhan yang mau kasih yang
yang memang menurut jalan Tuhan, nah itu yang kita lakukan seperti itu. Gitu. Berarti adanya akal budi juga bisa dipakai ya, Ko ya? Bisa karena Untuk kebijakan bantu juga. Maksudnya buat bahan pertimbangan juga kayak gitu ya? ya buat bahan pertimbangan, karena kita kan juga dikasih akal budi untuk menilai mana yang baik dan benar gitu loh. Oke. Berarti kesimpulannya ketika kita kepingin Roh Kudus itu benar-benar bekerja, ketika pengen benar-benar jadi best friend-nya Roh Kudus, itu berarti kita harus benar-benar mau belajar untuk berdoa, untuk taat pada firman ya, Ko ya, kayak gitu. Sebagai menjadi pelaku firman juga, kayak gitu ya, Ko ya, berarti ya. Berarti memang doa sama firman itu menjadi pegangan gitu ya, Ko ya. Betul. Menjadi pegangan untuk diri kita sendiri gitu. Iya, betul. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mau ada pertanyaan lagi? Ayo. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin pertanyaan dari teman-teman masih itu dulu sih, kok. Oh iya. Ya, mungkin Ini malah kapan takdiran. traktiran? Ngotot. Iya, kita ya sama-sama kangen lah soalnya aku ya. Ini apa ini, Sudah Rahel lama Modi? sama nggak ketemu lagi. Sebentar mau ngetik mau pertanyaan lagi. Kayaknya pertanyaannya panjang nih dari Modi. Sabarku, kita tunggu kok. Oke, selamat mengetik Rahel Modi. Kan mungkin gereja Katolik kan teman-teman yang aktif gereja Katolik jarang tuh dengar bahasa roh dan ketikannya belum selesai. Belum selesai. Belum selesai kok. Kita tunggu kok. Oke. Mau ngingetin teman-teman juga untuk minggu depan di hari Kamis yang sama kita akan ada talk show lagi. Oke. Kita akan ada talk show lagi dengan judul yang berbeda juga. Nggak bahas tentang PD lagi, tapi dengan topik yang lain. Jadi kita akan membahas beberapa topik untuk talk show. Jadi kedepannya talk show ini akan ada banyak kayak gitu. Setiap minggunya di hari, Jumat. Di hari setiap hari Jumat kayak gitu. Bisa Jadi kita tetap kita tetap ketemu terus kayak gitu. Ini pertanyaan dari Rahel Modi. Kan mungkin gereja Katolik jarang tuh dengar tentang bahasa roh. Nah, itu bagaimana penjelasan Koko tentang apa itu bahasa roh dan mungkin sharing Koko pertama kali dapat bahasa roh gimana? Ada takut atau gimana atau lagi senang, bahagia, sukacita atau gimana kok? Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan kita bisa ketemu lagi di minggu depan kayak gitu. Wah, ini sama nih sama kayak pertanyaan Celusi. Pertama kali Koko kenal dengan bahasa roh gimana nih? Oke, jadi pertanyaan saya tutup di sini. Untuk selanjutnya kita bisa di talk show selanjutnya, gitu, dengan topik yang berbeda, kayak gitu. Oke, Koko bisa jawab. Jadi kalau kita bicara mengenai bahasa roh, sebenarnya kita berbicara cuma mengenai Kristen Pentakosta ya sebenarnya. Sebenarnya gereja Katolik pun mengenal juga bahasa roh sebenarnya seperti itu. Jadi bahasa roh itu sendiri merupakan suatu bahasa yang baru yang diberikan oleh Roh Kudus bagi setiap kita. Kadang kalau kita doa kan, apalagi kalau rumahnya berisik ya, gedubrak. Nah, bingung mau doa apa kan? Nah, karena itu kita bisa berdoa di dalam bahasa roh. Jadi untuk sesuatu hal yang kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata dan mungkin tidak bisa tersembunyi ada sesuatu bahasa manusia yang juga terbatas gitu loh. Dan kita bisa ungkapkan dengan berbahasa roh. Sebenarnya bahasa roh ini pun sudah ada bisa diakui di Alkitab sebenarnya.
Di dalam Korintus 1 Korintus 14 ayat 2 sebenarnya dikatakan apa? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi teman-teman kalau berbahasa roh, bok khawatir. Iki bahasa apa? Kadang orang bilang, cikir wala. Lah pikir ini bahasa yang aneh kan? Tetapi kalau kita percaya sebagai orang yang benar-benar percaya kepada Roh Kudus, bahasa roh itu sebenarnya bahasa yang kita ungkapkan kepada Allah. Manusia tidak akan mengerti bahasa itu sebenarnya. Karena sebab itu tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Karena oleh roh itu, dia mengucapkan suatu hal yang rahasia sebenarnya. Karena itu memang ada beberapa orang yang memang tidak diberikan karunia untuk bisa menafsirkan bahasa roh. Seperti itu. Nah bahasa roh itu, kalau kita punya bahasa roh ini adalah suatu karunia yang membangun diri kita sebenarnya. Nah juga Roh Kudus itu, roh itu juga membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri itu yang berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi Roh Kudus yang dalam diri kita ini berdoa untuk kita kepada Allah, menyampaikan sesuatu dalam diri kita yang kita tidak bisa ungkapkan dengan keluhan yang tidak diucapkan. Nah, Allah itu menyelidiki hati nurani kita, mengetahui maksud roh itu. Artinya karena Bapa ini telah mengutus Roh Kudus, maka Bapa ini mengerti maksud roh itu yang mau diucapkan gitu loh. Nah, bahwa Roh Kudus itu sesuai dengan kehendak Allah. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah pada berbahasa roh, latih terus tiap hari karena seperti saya bilang bahwa semua itu tergantung pilihan manusia. Jadi kalau kita merasa kita nggak percaya ya, roh itu akan hilang sendiri, bahasa roh itu akan hilang sendiri. Tetapi kalau kita benar-benar mau hidup dalam roh, maka bahasa roh itu akan ada dalam diri kita. Nah, ada beberapa sharing pengalaman dari teman. Jadi ketika dia mengalami musibah, kemudian sepasang suami istri, istrinya ini sedang berdoa di dalam mobil dan pada waktu dia berdoa dalam mobil, suaminya mengalami kecelakaan. Dan apa yang terjadi? Jam waktunya itu sama persis dengan saat suaminya mengalami kecelakaan dan pada waktu itu tidak timbul suatu hal yang buruk terjadi pada suaminya maupun pada orang yang ditabrak. Nah kita kadang-kadang nggak tahu nih, oh ternyata aku harus berdoa ini. Nah, dorongan ini yang membuat kita harus berdoa roh di dalam berbahasa roh dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. Nah, itu kita penting untuk bisa berbahasa roh. Seperti itu. Oke, sekarang karena waktunya sudah mepet ya, Ko ya. Yuk kita tutup doaku. Boleh mungkin dipimpin. Ini mungkin kita akan jawab Yohanes dulu yang terakhir. Minggu depan hari apa? Hari Jumat yang sama, jam 7 juga dengan topik yang nanti akan di-share nanti kita share ke teman-teman juga melalui story maupun di post. Oke. Ko Alfa bisa pimpin doa tutup juga. Ini masih berapa menit ya, Mod? Satu. Satu. Ya. Mari saat ini kita berdoa penutup di dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu Tuhan jika pada malam hari ini Engkau sendiri yang boleh berbicara melalui hamba-Mu ini mengenai talkshow Roh Kudus ini. Kami percaya Tuhan, siapapun yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu malam hari ini, Engkau senantiasa urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu, pimpin mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan hari demi hari mereka semakin rindu untuk boleh berdoa dan membaca firman, sehingga Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap diri kami mampu memimpin kami di dalam seluruh kebenaran hidup kami. Kami percayakan Tuhan setiap kami yang saat ini sedang bergumul dalam setiap masalah kami. Kami percaya Tuhan masalah kami lebih kecil daripada suatu hal yang baik yang Kau telah berikan dalam hidup kami, terutama karena Roh Kudus-Mu telah Engkau karuniakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini hamba-Mu dan Regina boleh memperantarai talkshow ini. Kami percaya Tuhan, kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau berkati setiap keluarga yang telah mendengarkan talkshow ini. Berkati mereka Tuhan, pekerjaan mereka, apapun yang mereka alami, kami percaya semua dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami naikkan dengan perantaraan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.